Oke, selamat siang Kak Aditya, selamat siang Kak Anti dan Syirut dan Kak Syah. Kita masuk ke mode perbaikan nilai ya Kak Aditya setelah minggu lalu, pas banget minggu lalu kamu udah final presentation pertama, lalu udah mendapatkan feedback dari Kak Anti dan Kak Syirut, pasti kan kayak apa? Jadi mungkin kalau secara keseluruhan mungkin lebih ke ini ya. Jadi belum maksimal dalam mengakomodasi kayak semua kebutuhan customer gitu. Mulai dari mungkin secara terutama dari master bedroom ya, mungkin kayak belum maksimal nih kayak untuk storage-nya belum benar-benar dipikirin dari yang barang-barang customer existing-nya segimana banyak, terus dari desain terakhir apakah sudah cukup atau belum gitu. Dan mungkin lebih ke cara penyampaiannya ya, gitu. Jadi kayak belum clear semuanya gitu. Terus mungkin dari sisi beberapa juga aku karena masih nggak tahu jawabannya apa, jadi masih kayak ngambang gitu. Berarti kayak ngambang masalahnya. Oke, kalau skornya kamu udah dikasih tahu ke Syaf, ingat nggak skor kamu kemarin berapa tadi? Skornya 2,an gitu. 2,2 berapa? 2,21. Sedangkan standar EDSM kita 3 ya Syaf ya? 3,2. 3,3. Jadi masih banyak nih PR-nya Kak Aditya. Dan itu kemudian terakhir ya Kak Aditya di role play kali ini. Berarti skemanya, flow-nya ini adalah melanjutkan meeting yang pertama itu yang belum selesai dan objeknya tetap balik lagi untuk dealing 50%. Gitu ya. Oke, kalau gitu kita sudah bisa mulai. Silakan Jutlah Kak Aditya. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Ya. Gimana nih Mbak desain saya Mbak? Oke, untuk desainnya sih kita sekarang sudah sampai final revisi ya Pak ya. Ibu, Bapak sendiri aja atau sama Ibu? Sendiri aja lagi Mbak. Oke, begitu. Berarti gimana Pak di jalan? Hujan Mbak, banjir Mbak. Iya. Dari kulit banjir juga. Oh banjir, apalagi kulit Mbak. Jarang banjir itu Mbak. Oke, makasih ya Pak ya udah sempetin waktu nih untuk kita bisa meeting final design hari ini ya. Harapannya sendiri kita sudah ada di final revisi dan harapannya sih setelah meeting kita hari ini itu sudah final semuanya ya Pak ya. Baik dari segi desain, kemudian dari segi finishing material, juga dari budgetingnya juga sudah sesuai ya Pak ya. Oke, bisa Mbak 150 Mbak? Bisa Bapak di 210. 210. Ya, nah jadi mungkin ini aku sedikit bahas ya Pak ya, karena sebelumnya kan memang di meeting terakhir nggak sama Ibu ya. Kemarin kan kita sempat call juga nih bertiga sama Bu Yanti gitu. Jadi memang untuk budgetnya sudah oke di 210 juta. Kemudian mungkin untuk prioritas alokasi budgetnya lebih untuk optimalisasi kebutuhan penyimpanan barang existing ya. Lalu untuk penyesuaian produk custom menjadi loose itu juga sebagai opsi untuk reduce budget, namun mungkin secara fungsi masih optimal. Gitu. Kemudian untuk item yang sifatnya non priority untuk kebutuhan estetika, aku juga sudah take out dari penawaran. Lalu untuk finishing material juga overall sudah oke, cuman kemarin Bapak pengen lihat nih gimana sih kalau misalnya jadinya. Nah ini kita di DEC Garis Serpong kebetulan ada nih Pak displaynya dengan finishing material yang sama di sini. Gitu. Oke, baik. Untuk aku langsung next dulu ya Pak yang singkat waktu juga. Jadi untuk penawaran kali ini itu harganya di 210.800.000 ya Bapak. Ini sudah on budget sih Pak. Jadi kalau dari yang sebelumnya itu di 292 juta, itu udah ada penurunan harga kurang lebih hampir di 42 jutaan. Paling gede gitu. Paling gede di aku next dulu ya Pak ya. Oke. Nah, jadi ini untuk alokasi budgetnya memang paling besar di area master bedroom nih Pak. Karena untuk kebutuhan furniture-nya itu cukup banyak, mengingat brand existing-nya juga cukup banyak ya Pak ya. Dan Bapak pengen semuanya tuh benar-benar tercover dan rapi dan masuk ke dalam kabinetnya tersebut gitu. Kemudian untuk area dining dan pantry juga ini aku sudah sesuaikan juga ya Pak ya, sesuai kebutuhan dan juga yang kemarin kita sudah bahas sebelumnya. Gimana nih Pak, kalau dari budget apakah sudah sesuai atau sudah ada lagi? Lihat dulu deh Mbak bisa ya. Oke. Jadi kalau gitu aku izin next dulu ya Pak ya. Ini mungkin dana keseluruhan ruangannya kalau secara layouting sebenarnya nggak ada perubahan ya Pak ya. Mungkin lebih ke kembali lagi ke tadi optimalisasi untuk penyimpanan barang existingnya ya Pak ya. Oke, aku izin lanjut dulu. Nah ini untuk yang area master bedroom. Oke, ini aku bahas sedikit untuk yang before-nya ya Pak ya. Jadi dari desain sebelumnya kan ada custom bed nih. Nah nanti kita sudah sesuaikan juga menjadi loose item.
Lalu ada penyesuaian storage terbuka menjadi tertutup supaya lebih rapi ya Pak ya. Lalu kemarin Baikol juga kita sudah bahas juga ya Pak terkait pembongkaran exhaust fan dan penambalan dindingnya nanti Baikol kasih sipil Bapak bersamaan dengan yang pemecatan railing tangganya itu ya Pak ya. Karena memang dari kita masih. Jadi dia kemarin nggak bisa Mbak? Iya belum bisa. Masa segede di rumah nggak bisa Mbak? Iya Bapak untuk saat ini belum bisa. Ya, 10 tahun kan di rumah yang nggak saya lihat yang masa nggak bisa cuma cat tangga sama belum bisa Bapak. exhaust fan doang. Iya, karena memang untuk saat ini spesialisasinya bukan di kayak refurbish gitu ya Pak ya. Jadi memang kita lebih ke kalau untuk pengecatan lebih ke pengecatan di tingkat langsung sih Pak. Seperti itu. Oke, aku izin next dulu ya Pak ya. Ini desain yang sebelumnya. Nah, untuk yang desain aktornya kurang lebih seperti ini Pak. Jadi untuk perubahannya di pergantian ini ya Pak ya, untuk backnya, kemudian untuk tambalannya ini saya ubah menjadi yang loose furniture. Ini aku ada lampirkan juga nih Pak, apa namanya barangnya. Nah jadi kalau untuk backnya sendiri, ini dia udah full storage Pak. Jadi di bagian boardnya di sisi atas, lalu dia juga ada laci penyimpanan di sisi kanan dan kiri. Nah seperti ini Pak. Jadi untuk barang-barang Bapak yang kan cukup banyak ya Pak yang di kontainer, itu nanti bisa masuk semua ke dalam sini. Gitu, jadi lebih rapi. Termasuk juga kan ada penambahan si bench-nya itu ya Pak ya. Nah bench-nya juga itu sudah ada storage-nya Pak. Sambil buka. Nah ini juga jadi extra storage lagi. Ini bisa buat barang-barang apa tuh Mbak? Oke, mungkin barang-barang yang di kontainer Bapak itu ya isinya atau dokumen-dokumen ya, itu bisa sih masuk di sini. Kemudian kalau misalkan Bapak mungkin ada dari lemari gitu ya Pak ya, dari lemari misalkan ada keperluan untuk barang-barang yang kecil kayak mungkin seperti underwear atau kaos kaki itu bisa ditaruh di samping sini. Kalau di atas headboard itu? Nah kalau yang di atas ini mungkin untuk barang-barang yang di kontainer Bapak ya, karena cukup variatif isinya ya Pak ya, cuma maksudnya lebih ke dokumen gitu ya. Itu sih, dan barang yang memang sifatnya jarang dipakai gitu. Jadi ini sudah kita akomodasi dari pembukaan bednya juga dengan si bench tersebut. Oke, ada lagi Pak mungkin? Itu nakasnya juga terus ya? Nakasnya sih sebenarnya kita pakainya custom Bapak. Mungkin aku sambil lihat dari bahannya ya. Kalau untuk nakasnya kita buatnya custom Pak. Tapi memang kemarin Bapak sempat ada concern ya kalau terbuka semua, kalau kan kelihatan berantakan atau terlalu banyak debu gitu. Jadi kita udah kasih pintu di sini. Bisa dikunci nggak Pak? Untuk saat ini aku belum tambahin kunci sih Pak di atas sebelah sini. Bapak mau tambah kunci? Tapi bisa. Tapi bisa, cuma mungkin untuk penggunaan handle-nya, kalau yang built-in kayak gini belum bisa nih Pak. Itu karena kita pakai kuncinya tuh yang liganya ke atas gitu sih. Bayang tuh Mbak. Oke, aku coba kasih contoh ya Pak ya. Oke. Jadi kalau pakai handle nggak bisa pakai kunci? Kalau pakai handle bisa pakai kunci, tapi justru maksudnya kalau ini kan dia tipenya yang nempel kayak gini ya Pak. Jangan ini pintu panelnya nih. Nah ini sih handle-nya pasti begini ya Pak ya. Jadi dia kayak gini. Nah kuncinya kan dia di depan sebelah sini. Dan dia pasti lidahnya ke atas. Gitu. Jadi kalau misalkan Bapak pakai handle yang sifatnya kayak semacam tangan gitu ya Pak ya, terus ada yang belum bisa. Jadi mungkin aku bisa suggest-nya pakai tipe handle yang seperti ini. Tunggu sebentar ya Pak. Nah paling yang kayak gini sih Pak. Ini looks-nya kurang lebih masih sama ya Pak ya, maksudnya tidak terlalu berubah fungsi, ini sih masih bisa sih. Mungkin posisinya agak di bawah sedikit. Nah, jadi nanti kuncinya di atas sini. Gitu. Gimana Bapak mau pakai kunci? Pakai aja Mbak. Pakai kunci ya. Rencananya mau kuncinya di semua pintu atau di atasnya aja? Yang atasnya aja ya. Kanan kiri? Budget nggak Mbak kalau gitu Mbak? Boleh, nanti abis ini aku coba sambil cek ya Pak ya. Mungkin lebih ke ini ya Pak ya, penyesuaian dari harga handle-nya. Karena mungkin harganya sih nggak terlalu signifikan. Pak,
Jadi untuk kuncinya di laci atas aja ya, tapi untuk di dua sisi laci. Oke. Nanti looksnya akan seperti ini ya Bapak. Nah, kalau misalnya untuk harganya sendiri, aku sambil cek ya Pak ya. Sebenarnya hanya pergantian handle-nya aja sih Pak. Nambah apa kurang? Aku coba cek ya Bapak ya. Maaf ya Bapak, agak lama ini. Bukan tempe. Iya. Mungkin karena hujan ya Pak. Agak reduce sedikit sih Pak. Oh berkurang. Oh ya udah mau Mbak. Boleh. Jadi ini kita ganti ya Pak ya. Nomor 23, kemudian memakai ini 22. Apa lagi Mbak? Nah ini berkurang jadi 210 ya. Oke, mungkin aku untuk yang view sini sudah clear Bapak? Udah. Oke, kalau gitu aku izin lanjut ke view yang selanjutnya ya Pak ya. Untuk pemilihan ininya juga sudah oke ya Pak ya, untuk furniture-nya tadi dengan karpet Lizo, warnanya juga benar merek private luar yang Mbak ya? Iya, jadi memang bukan private label dari Deco Rumah sih Pak, gitu. Tapi memang kita bisa sih pakai produk yang dari luar. Itu pengirimannya bareng nanti sama pas instalasi? Pengirimannya nanti akan bareng Pak, jadi sifatnya nanti ketika kita sudah deal, sudah DP, pokoknya nanti kita procure nih barangnya ke vendor tersebut gitu ya Pak, namanya. Lalu barang itu nanti akan dikirim ke gudang kita dulu. Once nanti sudah jadwal pengiriman ke lokasi Bapak, nanti barangnya. Garansinya garansi Deco Rumah atau apa? Garansinya itu sebenarnya garansi dari anggotanya ya Pak. Gitu sih. Lanjut, jadi tadi sudah oke ya Pak ya, untuk pemilihan furniture-nya sudah oke, lalu untuk yang custom-nya, warnanya juga sudah oke ya Pak ya, untuk karya sini. Makanya mungkin aku remind Bapak lagi yang ini ya Pak ya. Gitu. Yang mana? Yang ini. Ini untuk yang dressing ya Pak ya, untuk view selanjutnya. Oke, kalau sudah clear, aku izin lanjut ya Pak ya. Tadi kan sudah berkurang lumayan ya Pak ya, beberapa ratus ribu. Nanti kita bisa coba ada sedikit ya. Oke, nah kalau sih terbukanya aja ya Pak untuk lacinya. Dengan tadi ada penambahan kunci dan penggantian handle ya Pak. Lalu ini untuk view perspektifnya lebih seperti ini. Mungkin kita bisa lebih detailnya di area yang sebelah sini ya Pak ya, untuk area dressing. Nah ini untuk yang area dressing, before-nya seperti ini ya Pak ya, desainnya dari terakhir. Nah penyesuaiannya itu pada desain yang sekarang adalah take-out wall panel-nya nih Pak menjadi cat dinding. Lalu untuk custom mirror-nya juga diganti menjadi loose dengan catatan diameternya masih sama nih Pak. Jadi sebenarnya secara looks kurang lebih masih sama sih. Gitu. Lalu untuk penyesuaian storage terbuka juga menjadi tertutup ya Pak ya, supaya lebih rapi seperti itu. Nah ini looks-nya kurang lebih seperti ini Pak. Ini juga aku sudah lampirkan juga untuk pemilihan loose furniture-nya ya Pak ya. Nah ini untuk kursi. Sudah oke Bapak? Kursi. Karena memang untuk area make up gitu ya Pak ya. Jadi supaya nggak terlalu kaku juga nih kalau misalkan pakai kursi yang terlalu tinggi roda gitu. Ya Pak. Kemudian nanti untuk cerminnya kurang lebih looknya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak terlalu signifikan ya Pak ya kalau secara looks untuk yang area dressing-nya. Si ada LED di belakang kaca itu Mbak biar makin terang bisa? Oke, itu sebenarnya bisa tapi mungkin modulnya nggak pakai yang ini Pak. Kita ada sih sebenarnya cermin yang belakangnya LED ya. Nah kemarin tuh aku udah cek Pak, tapi memang diameternya adanya kecil sih Pak di 60 cm. Kira-kira berapa oke? 60 cm. Gimana tuh Mbak bedanya? Bantuin coba visualisasikan ya Pak ya. Kalau ini ditambahin aja gitu nggak bisa Mbak?
ditempel gitu sama di Nggak rumah. bisa Bapak. Bisa untuk saat ini. Gitu. Jadi memang dia ada mobilnya sendiri sih Pak, kalau ada. Jadi mungkin agak kecil ya Pak. Gitu sih Pak. Karena sering kecil sih dan komposisi untuk komposisi ruangannya sebenarnya lebih kalau yang besar tadi ya Pak ya, dan untuk ngacanya juga lebih enak gitu Pak. Biar kalau isinya konten kan bagus. Iya betul. Pakai LED. Terus gimana biar terang? Kalau biar terang, sebenarnya sih di sini udah ada penerangan juga ya Pak ya, di area sini-sini. Itu sudah cukup menambah penerangan sih gitu. Tapi kalau misalkan Bapak tetap pengen ada LED di belakangnya, mungkin kita ganti dengan yang diameter kecil, kira-kira Bapak oke? Saya tanya dulu deh nanti sama istri saya ya, dia mau yang mana ya. Oke, baik. Tapi berarti kalau secara overall bagaimana Pak? Apakah sudah oke? Oke sih, saya nggak ada isu. Tapi dicat belakangnya. Ini dicat belakangnya. Itu pintunya ke kanan? Yang bukannya? mana Pak? Sorry, ini yang ini. Ya. Kalau ini bukannya ke kiri Pak, jadi supaya Bapak aksesnya juga lebih mudah nih. Jadi bukannya kayak ke sini. Ke arah ini? Ya. Oke. Kemudian terkait storage-nya juga ya Pak ya, ini juga sudah mengakomodasi dari existing Bapak nih yang dressing sebelumnya. Kemudian yang terkait wardrobe, nah mungkin aku sambil bahas ya Pak ya. Untuk yang area sini sudah clear Pak? Oke, paling nanti konfirmasi sedikit terkait yang ini ya, yang cermin. Oke. Atau mungkin aku bisa bantu simulasikan sedikit Pak untuk cermin kalau misalnya mau diganti. Yang wardrobe dulu aja Mbak. Oke. Izinnya dulu di wardrobe ya Bapak, karena untuk area ini sudah oke ya Pak ya. Paling nanti minor aja sih ini Bapak sama Ibu decide mau pakai yang mana ya. Oke. Nah, kalau yang view sini sebenarnya lebih ke curtain ya Bapak ya, ini juga sudah kita bahas sebelumnya, Bapak sudah oke. Nah ini untuk yang area wardrobe dan TV ya Pak, yang ini desain sebelumnya mungkin lebih ke penyesuaian wall panel tanpa mirror di sini. Kemudian ada penyesuaian pintu atau unit wardrobe ini menjadi panel aja ya Pak. Baik. Nah, ini view-nya kurang lebih seperti ini loh Pak. Jadi untuk si pintu wardrobe-nya yang dengan cermin hanya yang di area bawah, kemudian yang di sebelah atasnya ini menggunakan pintu panel. Dan ini kita bisa kurangin juga nih Pak, jadi yang handle sama gitu. Aku coba ganti ya Pak ya. Saya baru kepikiran kalau si wardrobe yang sebelah kiri pintu itu kan kaca. Betul Bapak. Tapi kalau harus saya pas ngaca tuh harus dekat pintu kan, takut Bapak menabrak Bapak nggak usah dikacain aja Mbak yang sebelah kiri. Oke, sebenarnya kalau misalkan Bapak nggak mau dikacain nggak juga sih Pak, tapi mungkin dari segi pricing akan sama aja. Nggak berkurang Mbak? Iya Bapak, aku kemarin udah sempat cek juga sih Pak, karena memang kalau misalkan satu modul beda pintu nih gitu, dibandingkan kalau misalkan kemarin perhitungannya keseluruhan modul, itu harganya malah lebih tinggi kalau ada pembagian modul. Karena dan maksudnya kalau misalkan ini kan bidangnya juga bukannya pintunya banyak gitu ya Pak ya, kalau misalkan ada satu nih Pak, aku coba contohnya, ada satu yang menggunakan pintu panel, jadi dia nanti kayak belang gitu sih Pak. Misalkan aku ganti pintunya. Ganti yang standar. Maksudnya kirinya aja, yang panel aja ya. Sebelah gitu. Iya, itu bisa. Bisa sih Pak, cuman ini sebagai gambaran kasar aja ya. Nanti kurang lebih seperti ini. Jadi agak belang ya Pak ya. Secara look-nya jadi kayak kurang harmonis gitu ya, bukan kurang harmonis ya, kurang kayak tidak terlalu besar, jadi kalau terlalu banyak kasih pilihannya tuh kayak. Tapi harganya sama aja. Aku sudah cek sih. Gitu. Tapi nabrak ya, saya baru lihat pas buka pintu lagi ngaca. Nabrak. Tapi oke Pak dengan pilihan kaca cermin semua. Oke,
Oke, paling ini ya Pak ya, kemarin kan konsernya juga existing wardrobe kan ada 5 pintu tuh. Nah sekarang kan jadi cuma 3 pintu. Tapi sebenarnya secara volume kemarin aku sudah hitung juga perbandingannya volume wardrobe Bapak sebelumnya itu kan nggak tinggi ya Pak ya. Ini dengan dibandingkan dengan Bapak hanya 3 pintu, tapi up to ceiling itu kurang lebih secara volume sudah terpenuhi. Ditambah Bapak kan ada storage tambahan juga tuh tadi yang di bench, kemudian di bed. Jadi itu secara storage penyimpanan barang-barang existing sudah tercukupi semua. Okay. Gitu. Kemudian aku izin bahas bagian dalamnya dulu ya Pak ya. Kemarin juga bagian dalamnya sih nggak ada perubahan ya Pak. Oke, karena concern Bapak cukup nggak kita barang aku dan ibu gitu ya. Kita sudah sesuaikan. Kemudian ini juga sama ya Pak ya untuk candle-nya karena ada kunci, jadi kita tambah ini sudah lebih sama seperti itu. Paling Bapak mau aku bantu simulasikan untuk pintu atasnya, aku ganti handle-nya yang tadi. Nggak usah nambah ya. Iya, kan kurangnya tadi lumayan ya Pak. Mungkin per piece-nya tuh kurangnya kayak di 100 ribuan, jadi mungkin ini bisa kurang lagi ya. 300 ribu. Oke, baik. Sudah oke ya Pak ya. Kemudian untuk area TV juga nih Pak, aku sudah sediakan juga space untuk DVD player ya Pak. Di sini Bapak ada DVD player sama ada TV box gitu. Sudah siapkan space-nya juga. Nah, nanti untuk skema pemasangannya mungkin aku dari aplikasi ya Pak ya. Kipas saya baru bilang ya Mbak ya? Oke, kipas sebenarnya udah ada juga sih Pak. Nah, kemudian ini juga aku sudah nampilkan juga mungkin view-nya dari sebelah sini ya Pak. Nah, di sini. Untuk kipas. Jadi udah aku siapkan juga untuk sistem kontaknya supaya kabelnya nggak terlalu kemana-mana nih Pak. Jadi posisinya ada di sini. Dipindahin ke dinding kiri bawah kaca nggak bisa Mbak? Nggak bisa Bapak, karena takutnya di sebelah sini ya Pak ya. Karena spesial kalau kecil Bapak, dan kalau misalkan Bapak mau taruh space kipas atau di sini nih. Si colokannya? Oh, colokannya. Biar nggak mengangkat. Oh, di sini ya? Iya. Bisa aja sih Pak kalau misalkan mau dipindah. Oke, aku pindah ke sini ya. Cuman kemarin tuh sebenarnya aku sempat coba desain juga nih Pak, kalau misalkan ini aku bukan satu naruh kipas gitu ya di sini. Tapi kayak agak sayang ya Pak ya, kayak harus mengorbankan storage untuk kayak taruh space kipasnya di sini gitu. Jadi sempat sih desain tetap ada storage-nya. Kalau dikurangi berkurang dong? Kalau dikurangi budgetnya? Berkurang budgetnya dan juga untuk space penyimpanannya Bapak. Kira-kira Bapak oke nggak kalau harus ngurangin space untuk penyimpanan lagi? Gitu. Bapak kita bisa diatur. Oke, baik. Sama yang kulkas ya Pak ya, aku izin remind lagi juga. Kemarin sih waktu meeting terakhir aku sudah sampaikan yang di area master bedroom nanti akan berpindah posisi di area dapur kotor ya Pak ya. Oke, jadi untuk yang area sebelah sini sudah clear ya Bapak? Sudah clear. Nah, mungkin untuk penawarannya tadi yang di area kamar jadinya di sudah berkurang di 500 ya Pak ya, tadi kan berkurang 500, mungkin nanti akan berkurang lagi nih yang bandrolnya. Jadi mungkin bisa pas di 210 gitu. Oke, ada lagi Bapak untuk yang area ini apakah sudah oke? Oke ya. Baik, kalau gitu ini untuk summary sedikit dulu ya Pak ya, untuk secara desain, budget, dan material untuk area master bedroom sudah oke? Baik, paling nanti note-nya yang cermin aja ya Pak ya, harus konfirmasi lagi ke ini ya. Oke, baik Bapak, aku izin next dulu ke area living room kalau gitu ya Pak ya, living, dining, dan pantry. Nah, untuk yang area ini desain sebelumnya Pak, jadi nanti akan ada penyesuaian pintu top cabinet pantry menjadi pintu panel karena memang belum ada kebutuhan untuk display ya Pak ya, untuk lebih ke simpan barang. Oke, kemudian ini nanti akan ada juga penambahan stool untuk kursi plastik. Lalu ada set meja makannya ini kita bakal pakai yang existing. Kemudian penyesuaian wall panel kami di sini nanti menjadi cat dinding. Lalu untuk bongkar exhaust kipas existing dan juga lampu existing yang di sini juga ini nanti akan dilakukan oleh sipil dari bapaknya, termasuk yang pengecatan dan Oke, aku izin dulu untuk hasil revisinya kurang lebih seperti ini ya Bapak. Jadi ini aku ada penambahan ottoman di sini.
Dan juga ini lampu pendelnya sih dari yang desain sebelumnya juga sudah oke ya Pak. Kemudian ini untuk meja makannya juga sudah menggunakan existing. Ini aku bisa lihat ke depan untuk pengganti kursi plastiknya. Nah kurang lebih seperti ini Pak. Kira oke nggak Pak? Mana ya? Maling sama itu bisa ditaruh bawah kali ya Pak ya. Itu mungkin kayak di area toko kalau misalkan untuk apa gitu. Tapi kalau gue tahu itu sebenarnya buat apa? Buat meja makan. Iya, duduk aja Pak. Oh gitu. Atau mungkin oke. Atau bisa juga mungkin ditaruh di sisi luar. Itu kabinet pintu kacanya gitu ya Pak? Iya betul Bapak. Jadi untuk kabinetnya. Iya Bapak. Nah kemarin itu memang sebenarnya aku sempat nanya juga nih ke Ibu. Aku ada kebutuhan nggak sih Bu untuk display barang-barangnya gitu? Atau konsepnya lebih ke penyimpanan aja gitu. Dan info dari Ibu memang lebih fokusnya untuk penyimpanan. Karena takutnya kalau pintu kaca malah berantakan gitu Pak. Dan kembali lagi secara costingnya juga dia lebih murah sih Pak. Ada penurunan harga. Gitu. Oh, lebih murah. Jadi untuk totalnya di 58 juta untuk area game juga pantry. Untuk bagian dalamnya sebenarnya nggak ada perubahan ya Pak ya. Hanya di finishingnya aja. Kita pakai melamine karena pintunya si topebelan nggak warna putih aja Mbak biar kayak topebelnya biar kayak warna ininya ya meja existing. Oke baik. Mungkin tuh aku sudah coba juga Pak kayak warna yang ini Pak. Sudah siapkan juga sih Pak kalau misalnya Bapak mau ada alternatif lain gitu ya Pak. Yang aku juga mau ngajuin ini sih tadi sebenarnya. Cuman kenapa saya masih pakai yang namanya yang hitam itu karena saya menyesuaikan juga dengan kondisi existing bahkan nih yang ada tapi tabelnya kan warna hitam. Jadi kalau misalkan dilihat view secara keseluruhan itu masih nyambung gitu Pak antara satu ruangan antara living room dan juga pantry-nya gitu. Kalau misalkan Bapak pengen lihat ini juga bisa sih. Pakai yang ini ya Pak. Sebenarnya masih oke juga sih Pak. Mungkin memang kalau untuk look secara keseluruhan ruangan akan pasti Pak. Kalau menurut aku tetap bagus yang hitam ya Pak ya. Jadi supaya ada keseimbangan antara ruangan gitu. Gitu. Jadi tetap yang hitam aja ya Pak ya. Oke, supaya kesannya juga lebih modern sih Pak. Aku isi presentasinya. Saya lihat di DEC Alam Sutra itu yang bawah itu printnya ya Mbak ya? Iya betul. Itu yang warna silver nggak bisa Mbak? Oh gitu, kalau itu memang dari series premium kita Bapak, itu dari Seika series. Oh gitu. Pakaiin bawahnya aja nggak bisa ditempel. Kalau untuk saat ini belum bisa. Kalau belum konsernya karena apa ya Pak? Bagus, karena bagus ya Pak ya. Sebenarnya kalau secara fungsi sih kurang lebih sama ya Pak ya. Tapi memang itu untuk premium seriesnya gitu sih. Jadi harus lebih premium. Iya. Semuanya. Iya Bapak, karena kita kayak belum bisa. Bawahnya doang. Belum bisa Bapak. Iya, karena sebenarnya secara fungsi dan secara look juga sama aja sih Pak perlu gitu. Jadi masih oke ya Pak ya dengan untuk warnanya ini ya Pak ya tadi. Kemudian ini untuk sisi dalamnya juga masih sama ya Pak dengan sebelumnya. Ini untuk simpan gas, simpan galon, lalu simpan stok makanan dan di sini ada laci. Gitu. Termasuk untuk space appliances-nya juga sudah disediakan stop kontak dan juga untuk Oke. Baik. Mungkin untuk area ini sudah oke Pak. Ya, sama paling handle-nya nih Pak, kalau misalkan Bapak mau ganti juga kalau misalnya kayak yang kamar itu nanti akan berkurang lagi. Oh enggak kalau itu. Ini pakai handle. Iya betul. Ini pakai handle juga. Sini handle-nya seperti yang desain awal di kamar. Cuma mungkin kalau untuk area kitchen kan tidak terlalu. Kalau berkurang-kurangin budget ya boleh lah Mbak. Boleh. Oh aku simulasikan. Kalau salah jadinya. Oke baik. Kurangin budget ya. Iya itu akan kurangin budget sih Pak. Mungkin ya 500.000 lagi lumayan. Oke, jadi ini overall sudah oke ya Bapak ya secara desain, finishing dan juga pricingnya ya.
Oke, kalau gitu aku izin lanjut ke yang area living room ya Pak ya. Nah kalau living room itu kemarin concern Bapak waktu by call nih ada rencananya mau ganti cover media ya Pak ya, dari yang sebelumnya pakai Indihome karena kurang kenceng ya di sana. Nah oke, di sini aku sudah sediakan juga untuk jalur internet dan juga modemnya. Lalu kemarin Bapak info juga nih dari meeting terakhir ada butuh space untuk PS5 ya, PS5. Oke, nah jadi di desain yang sekarang ini saya sudah sediakan space-nya juga Bapak. Jadi ini untuk modem di sini, ini untuk PS di sini. Nah kemudian aku izin kasih lihat details jalurnya gitu ya Pak ya, skemanya. Nah kalau untuk penarikan internet kan memang dia harus dari luar nih. Dari luar kan dari sini ya Pak ya. Jadi sebenarnya dari area kamar itu saya sudah sediakan jalur di atas. Kenapa nggak ditutup? Karena kalau untuk internet itu kan bisa dibilang cukup sering ya untuk maintenance-nya gitu. Jadi supaya lebih mudah diakses, tapi tetap rapi nih di atas sini nanti kita cover pakai pemilih. Gitu. Jadi nanti jalurnya dia akan lewat sini, kemudian lewat ke depan sini, lalu dia lewat ke cornice ya Bapak kita sebutnya kayak cornice atau sini, ke crownnya si cabinet wardrobe-nya, terus nanti dia menerus sampai dengan area living room. Iya Bapak. Gitu. Karena memang kalau untuk penarikan kabel internet memang harus dari luar sih Pak. Gitu. Ya. Yang penting rapi juga sih Pak, dan nanti once Bapak pengen maintenance nih, Bapak harus kayak bongkar semuanya gitu karena masih kabel saya banyak Mbak, itu bisa langsung dirapiin sama di rumah juga. Nah ini kan sebenarnya sudah ada ini apa ya di belakang ini udah ada penebalan dinding so nanti itu sudah masuk semua udah. Saya baru ingat Mbak, di RT saya itu udah mulai ada itu tuh sosialisasi pakai gas yang barengan dari pusat sih gas itu bukan nggak pakai LPG lagi Mbak. Iya yang ada jalurnya ya Pak ya. Oke. Gimana tuh Mbak perkiraan? Belum dipasang sih. Belum dipasang ya Pak ya. 3 bulan 6 bulan lagi. Kan kalau untuk dapurnya sekarang di belakang ya Pak ya. Iya. Aku izin dulu ya Pak ini agak loading. Oke, dapur kotornya berarti memasaknya di area sini ya Pak ya. Berarti nanti dia akan lewat depan tuh, depan lagi. Iya. Nah mungkin nanti kalau boleh, aku visit lagi kali ya Pak ya setelah proyek yang ini sudah final sambil coba bantu ajakin tim survei kita juga nih, maksudnya kira-kira lewat mana sih jalurnya gitu. Tapi mungkin dia di luar dari proyek. Tapi kalau proyeknya di luar, udah selesai proyeknya terus tiba-tiba datang gimana ya? Bisa dibantu sama dekor rumah lagi nggak? Gimana Bapak sorry? Bisa dibantu dekor rumah lagi nggak? Kalau proyeknya udah selesai terus baru masang ternyata. Oke, paling itu sebenarnya kita ada kayak semacam self service-nya juga ya Pak ya. Nanti kalau misalnya Bapak ada butuh apa itu bisa kontak kita. Cuma mungkin kalau misalnya ada jalur gasnya itu kita baru terinfo ya Pak ya. Mungkin kalau nanti nextnya setelah proyek ini juga sudah oke, mungkin di luar dari proyek ini kita bisa bahas atau bisa ada tim survei juga sih, maksudnya kayak untuk cek ulang gitu, karena memang dari pengecekan terakhir belum ada pembahasan ini nih, jadi kemarin kita ngeceknya juga belum bisa tahu itu sih. Dikasih tahu sih. Oke. Ya, dan karena memang untuk yang gas itu di luar area desain kita saat ini ya Pak ya, gitu. Jadi mungkin nanti untuk project extension. Kalau siapin dari sekarang dibolongin aja gitu nggak bisa Mbak, biar jalurnya tinggal masuk. Paling itu tetap harus dicek lagi sih Pak ya, karena memang kemarin untuk pengukurannya sih fokusnya lebih ke yang area living dan nanti dan juga area master bedroom. Gitu. Oke, aku izin balik lagi ke saya. Ya Mbak udah. Ini sudah ya Pak ya. Kemudian untuk PS-nya juga sudah ya Pak, untuk space-nya sudah disediakan juga, dan jalurnya nanti dia lewat belakang nih Pak. Jadi ini soal kontaknya. Ini berlaku juga seperti yang di kamar ya Pak ya, yang di TV. Jadi berarti dia lewat belakang, kemudian nanti dia akan lewat TV-nya. Yang bulat-bulat ini kita sebutnya gromet ya Pak ya. Jadi mungkin kayak yang di meja kantor tuh suka ada kan. Kita kasih gromet. Oke. Di dalamnya juga, oh iya aku mau info juga Pak. Kemarin kan Ibu ada sempat bahas tuh pengen ngumpulin rapi semuanya gitu. Jadi ini aku masuk ke dalam kabinet.
Tapi sebenarnya di bawah ini ada ambalannya nih Pak. Okay. Cuman memang ini sifatnya adjustable. Oke. Gitu. Jadi once Bapak pengen pasang semuanya untuk rak sepatu, itu bisa dipasang aja ambalan. Gitu. Ini aku hanya visualisasikan ketika si ambalannya tidak terpasang. Oke. Gitu. Kalau nggak dipasang taruhnya di mana? Bisa di atas sini Bapak mungkin. Gitu. Okay. Jadi memang ini semuanya juga full storage ya. Karena ini juga mengcover kebutuhan existing Bapak tuh kan TV cabinetnya itu juga cukup banyak dokumen, kemudian banyak foto-foto, figura gitu ya Pak ya. Ini mungkin masih bisa disimpan di area sebelah sini dan juga di atas dokumen atau barang yang jangan dipakai. Oke. Gitu. Jadi overall sudah oke ya Pak ya. Jadi kapan selesainya Mbak? Oke, baik Bapak. Oke, mungkin aku summary sedikit ya Pak ya. Secara desain, budget, material untuk living dining pattern juga sudah oke ya Pak ya. Jadi mungkin nanti perubahannya sih minor aja untuk handle ya Pak. Dan nanti aku tetap harus cek ini ke tim apa namanya yang ngecek gitu ya, HPOQ-nya. Nanti mungkin 1-2 hari kerja. Ini aku sudah buatkan timeline-nya juga sih Pak. Aku izin jelasin sedikit ya. Nah, jadi untuk hari ini kan kita sudah oke semuanya nih Pak, dari desain, material, dan juga budgeting sudah oke. Nanti next di hari Jumat tanggal 23, ini kita udah bisa issue kontraknya gitu ya Pak ya, untuk publish kontrak. Yang saya request untuk di hold bisa Pak? Untuk di hold itu bisa Pak. Bisa. Karena proposal lagi rame tuh bulan Juni. Iya, sampai Agustus kan ya Pak. Iya, itu masih bisa. Masih bisa sih Pak. Gitu. Kemudian, kemarin aku sempat tanya juga nih ke Bu Yanti untuk cash basahnya jadinya gimana gitu. Kemarin tuh sebenarnya aku sudah ngobrol juga sama Bu Yanti ya Pak ya. Jadi infonya memang rencananya pengen coba setor tunai lewat AB-nya Bu Yanti. Jadi nanti dari Bu Yanti yang transfer ke Depok gitu. Oh, jadi ganti nama. Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau juga orang nggak bisa cash. Kalau terima cash paling kita bisa bantunya kayak 2 cara ya Pak ya. Salah satunya mungkin yang tadi aku sudah sampaikan juga. Kemudian satunya lagi mungkin kita bisa nih ke bank bareng. Nanti kita setor tunai langsung ke rekeningnya di forum. Gitu. Sebenarnya prefer Bapak dan Ibu aja sih, makanya lebih nyaman seperti apa. Kalau saya di tengah, kan saya lagi ada toko itu di bawah. Kalau lagi di tengah-tengah project saya pengen nambah ruangan, saya project extension ya Pak ya? Iya, ulang lagi atau bisa lanjut aja sama Mbak? Bisa lanjut aja sih sama aku, cuma nanti aku juga cek availability tim desainnya juga sih. Nggak perlu bayar booking fee lagi? Kalau booking fee, nggak perlu bayar ya Pak ya? Nggak bisa lanjut aja. Kalau itu mungkin aku bisa coba ngas lagi sih sama cuma aku gitu. Aku bisa bantu sih, karena Bapak juga sudah jadi nih yang project awal ya, jadi kan yang sifatnya kayak repeat order gitu ya. Oke, baik Bapak. Itu nanti aku sekaligus konfirmasi lagi ya Pak ya. Oke, nah jadi ini untuk gambarannya secara tambahan kurang lebih seperti ini ya Pak. Di tanggal 23 nanti kita Bapak sudah bisa DP dan kita bisa publish kontraknya. Kemudian nanti setelah itu kita start praproduksi karena proyek Bapak di 200 jutaan jadi jadi kita di kurang lebih 7 hari kerja itu sampai tanggal 4 untuk praproduksinya selesai. Terus kita start produksi dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 18 Juli. Itu kurang lebih di 30 hari kerja untuk produksi dan untuk instalasinya di 10 hari kerja. Jadi estimasi untuk BAST atau selesai semuanya di 1 Agustus. Gitu. Tapi sifatnya hanya estimasi ya Pak ya. Nanti akan ada tim project manager juga yang akan share timeline-nya nih yang lebih details gitu. Jadi nanti ada tim spesialisnya lagi untuk yang terkait. Gitu Bapak. Oke, kalau gitu ada lagi. Sudah Mbak. Baik, kalau gitu nanti aku info lagi ya Pak ya terkait final BOQ-nya sekaligus untuk pembayarannya ya Pak ya di hari Jumat nanti. Oke, baik kalau gitu. Mungkin kita bisa lihat display yang tadi ya Pak ya. Boleh. Oke. Terima kasih.